Oke guys, masih bersama saya Dapur Pance hari ini guys. Hari ini kita akan memasak seperti yang terlihat. Ini adalah untuk ini sendiri, ini adalah sayur asin kering atau yang biasa disebut moi choy. Oke, ini beratnya kurang lebih waktu kering adalah 2 on. Ini direndam dulu, setelah dicuci bersih pasir yang melengket dan kotoran yang melengket pada sayuran, maka kita iris ya. Dan itu cucinya harus benar-benar bersih guys, itu bisa puluhan kali ya, karena dijemurnya ini di pasir, bisa juga kadang ya saat basahnya ketempelan pasir atau gimana, itu cukup banyak lengketan kotoran pasir ya. Oke, kita bilas sampai benar-benar bersih. Dan ini ada babi. Oke, ini daging babi, ini tergantung selera. Ini boleh dipakai banyak, boleh dipakai dikit, sesuai selera aja. Oke. Dan di sini ada bawang putih juga. Ini tidak perlu banyak-banyak ya guys, karena kalau terlalu bau bawang putih maka rasa dari moi choy atau sayur asin keringnya dan babinya itu tidak akan enak lagi karena terlalu bau bawang putih. Ini cukup 3 butir saja yang kita gunakan seperti ini guys. Ini duanya besar dan satunya agak kecil guys. Dan di sini ada minyak sayur, saya pakai untuk menumis. Dan di sini kita menggunakan kecap asin cap mawar ya guys, agar aromanya bertambah wangi saat dimasak nanti. Dan ini adalah kecap manis guys. Ini tidak digunakan semua ya guys, nanti kita akan tunjukkan penggunaannya seberapa banyak kurang lebihnya. Oke, nah sekarang yang akan kita lakukan di awal adalah kita pecahkan bawang putihnya. Ini tidak perlu terlalu harus ya guys, ini cukup dikeprek saja karena nanti aromanya akan tercium sendiri. Karena memasak moi choy dan babi ini sendiri ini cukup lama ya guys. Ini harus direbusnya cukup lama di kuali, karena memang moi choy-nya sendiri ini harus sampai benar-benar empuk ya guys. Jadi dimakannya rasanya benar-benar ngeresep dan enak ya guys. Oke, langkah pertama kita akan haluskan bawang putihnya. Kebetulan saya menggunakan pisau yang besar seperti ini guys. Kita akan keprek saja ya. Oke. Oke guys, setelah jadi maka bawang putih akan berbentuk seperti ini ya guys, halus kasar ya guys, karena ini adalah dikeprek bukan ditumbuk ya guys. Kita kumpulkan seperti ini guys. Nah, langkah kedua, di sini sudah ada kuali. Nah, kita akan menyalakan apinya guys. Oke guys, di sini sudah ada kuali ya guys, bisa dilihat. Dan ini apinya sudah menyala ya guys. Oke. Nah, kita tunggu sampai kualinya panas. Kita masukkan minyak ya guys. Ini kurang lebih adalah 4 sendok makan atau 5 ya guys. Untuk minyak sendiri ini tergantung selera ya guys. Boleh lebih banyak ya guys, karena memang untuk moi choy sendiri apabila kekurangan minyak maka rasanya akan keset guys. Jadi saya sarankan untuk menggunakan minyaknya lebih banyak guys. Nah, di sini sudah dilihat ya, saya sudah ambil bawang putihnya dari talenannya, kita kumpulkan di sini dan akan kita masukkan saat minyaknya panas. Oke, kita tumis ya guys. Oke, kita tumis di sini sampai bumbunya wangi, bawang putihnya menguning ya guys. Kita tumis terus, kita aduk terus. Kemudian kita akan masukkan moi choy-nya dulu ya guys, atau sayur asin kering. Oke. Di sini kita aduk dulu sampai tercampur rata moi choy-nya, sampai lemas ya guys. Mungkin kalau api terlalu kecil boleh dibesarkan sedikit guys. Oke. Ya, moi choy-nya tercampur rata. Oke. Ini guys, boleh dilihat ya guys, ini sudah lemas. Oke, setelah lemas, di sini ada babi yang tadi sudah saya katakan. Di sini babinya akan kita masukkan juga guys. Oke, seperti ini guys. Oke. Nah,
aroma moichainya bisa tercium di babinya. Setelah itu guys, di sini ada air ya guys. Air ini membutuhkan air yang cukup banyak ya guys. Kita tambahkan air, masukkan air. Oke, ini air tidak apa-apa banyak guys, karena kemungkinan besar nanti juga akan ditambah lagi, karena seperti yang saya bilang tadi, moichainya itu harus sangat lama supaya empuk. Bagi yang punya presto bisa menggunakan presto dulu guys. Oke, biar lebih cepat. Oke, di sini kita lihat ini sudah berair, namun ini baru dimasukkan dan belum mendidih. Oke, nah di sini kita akan tambahkan kecap asin ya guys. Kecap asin cap mawar yang sudah saya perlihatkan tadi seperti ini ya guys. Ini kecap asinnya cap mawar, ini cukup wangi ya guys. Oke, di sini saya biar guys nggak pusing seberapa banyak, di sini saya takar di gelas kecil merah ini ya guys. Ini ada sekitar 8 sampai 10 sendok makan ya guys untuk kecap asinnya sendiri yang harus kita masukkan. Oke, kita masukkan. Kita aduk kembali ya, kita lihat warnanya menjadi hitam ya guys, karena pengaruh dari kecap asinnya sendiri. Dan kecap asin ini fungsinya membuat si moichai sendiri aromanya lebih pekat, jadi lebih wangi karena dia terkena sayur asinnya sendiri. Untuk kecap asinnya sendiri dan sayur asinnya bercampur, maka aromanya akan sangat-sangat oke dan sip ya guys. Oke. Di sini guys, di sini perlu saya katakan juga, untuk kecap asin dan kecap manis itu bisa sesuai dengan selera guys, tidak harus berpatokan 4 sendok, 5 sendok atau 8 sendok. Itu bisa kita tambahkan sesuka hati kita. Jika kita mau aromanya lebih pekat, lebih wangi, maka kita bisa perbanyak untuk kecap asinnya guys, sesuai dengan aroma yang kita inginkan sampai dapatkan aromanya, rasa asinnya yang pas, rasa manisnya yang pas ya guys. Oke, ini untuk kecap asin sendiri dimasukkan di terakhir ya guys. Ini sangat lama karena airnya cukup banyak, bisa dilihat dulu. Oke, kita akan tunggu dulu sampai mendidih. Kita tutup dengan penutup. Nah, oke guys, masih bersama saya di dapur pancu tadi ya. Kita akan melihat masakan yang sudah saya review. Ini setelah saya panaskan hampir 1,5 jam kurang ya, dia menjadi seperti ini. Airnya sudah menyusut. Oke, dan menjadi agak kental dan hitam. Itu karena pengaruh kecap asin yang tadi di awal saya masukkan dan sayur asinnya sendiri. Oke, dan ini sudah sangat wangi. Nah, di sini kita akan tambahkan penyedap rasa atau kaldu jamur. Oke, ini ada penyedap rasa kurang lebih 1 sendok teh ya. Oke, ini tidak boleh terlalu sedikit untuk penyedap rasanya apabila kita masak sayur seperti ini, karena moichai sendiri itu cukup cukup serat ya. Jadi untuk penyedap rasa itu harus cukup, dan juga minyaknya juga harus cukup. Apabila kekurangan minyak, maka dia akan berasa seret seperti itu guys. Dan sekarang kita akan tambahkan kecap manis guys. Untuk kecap manis sendiri ini secukupnya aja ya guys, secukupnya aja. Oke, kita aduk. Biasa sih ada yang menggunakan gula untuk rasa manisnya, tapi di sini saya tidak menambahkan gula, saya menggunakan manis dari kecap manis sendiri guys. Apabila tidak suka kecap manis, bisa menambahkan gula supaya menggunakan kecap manisnya lebih sedikit. Di sini saya tidak memasukkan garam ya guys, ini harus dicicipi dulu agar tidak keasinan, karena dari sayur asinnya sendiri yang memiliki nama sayur asin kering itu menimbulkan rasa asin guys, dan ditambah dengan kecap asin yang kita masukkan, maka akan menimbulkan rasa asin guys. Kita akan cicipi dulu, jika memang itu kurang asin maka boleh ditambahkan garam guys. Dan jika memang rasa kecap manis sendiri dirasa kurang, bagi yang menyukai rasa manis pada sayuran ini bisa menambahkan sedikit gula, sedikit saja ya guys, karena memang dari kecap manis sendiri itu sudah menimbulkan rasa manis guys. Oke, kita akan cicipi, ambil sendok. Oke,
Di sini kita akan cicipi ya guys. Oke. Nah, tanpa ditambah garam pun ini rasanya cukup asin guys. Karena itu saya akan menambahkan kecap manis lagi guys. Oke. Selain untuk menimbulkan rasa manis, untuk kecap manis sendiri ini untuk mengentalkan kuahnya ya guys. Semakin kental kuahnya maka semakin enak moicai yang bisa kita cicipi dan kita rasakan seperti itu guys. Tapi ini menurut saya untuk tingkat keasinan sendiri tergantung dari sayur asin yang kita beli. Ada yang tidak terlalu asin dan ada yang asin banget guys. Apabila ini memang dirasa manisnya masih kurang, kita akan tambahkan gula pasir sedikit guys. Oke. Oke, ini menurut saya manisnya kurang sedikit guys. Karena sudah cukup banyak kecap manis, kita tidak akan menambahkan kecap manis lagi. Yang ada nanti rasanya rasa kecap manis. Kita akan tambahkan gula pasir seujung sendok teh saja guys. Oke, bisa dilihat ya guys, ini seujung sendok saja untuk gulanya guys. Kita masukkan ke dalam moicai ya. Oke, seperti itu guys. Kita aduk kembali supaya gulanya tercampur rata guys. Oke, kita aduk ya sampai gula tercampur rata. Kita besarkan apinya biar airnya lebih cepat mengering. Ini untuk airnya sendiri ya guys, ini coba saya kasih lihat, ini masih lumayan banyak. Untuk sayur ini sendiri itu untuk airnya itu tidak boleh terlalu banyak ya guys, karena dia memang dibilang kering tidak kering, dibilang berair tidak boleh terlalu, karena hanya untuk membasahkan sayur asinnya saja seperti itu guys. Karena kalau terlalu banyak air rasanya tidak akan enak guys. Lebih ke kekentalan dari kuahnya sendiri guys yang kita butuhkan. Oke, ini akan kita masak dulu guys. Kita cicipin lagi guys. Tentunya ini menggunakan sendok yang baru ya guys, bukan sendok yang sama ya, karena ini kita memasak untuk dimakan ramai-ramai, maka pastikan sendok yang kita gunakan selalu baru dan selalu mengganti guys. Kalau tidak itu akan terkesan jorok ya guys. Oke guys, masih terus kita mendidihkan guys agar kuahnya memang benar-benar sesuai yang diinginkan. Untuk kuah sendiri itu bisa dari selera ya guys, maaf guys, ini bisa dari selera, bisa juga sedikit berair bagi yang suka airnya. Tapi untuk saya pribadi saya tidak terlalu suka terlalu banyak air, maka ini saya akan mengeringkan sedikit lagi guys. Ini untuk tekstur sayur asinnya sendiri ini sudah benar-benar empuk ya guys, jadi nanti saat dimakannya benar-benar enak di lidah, enak di mulut ya guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi ya guys. Di sini kita masak sayur asin kali ini tanpa garam ya guys. Karena asin dari kecap asin dan sayur asinnya sendiri ini memang cukup asin ya guys untuk sayur asin yang kali ini saya beli ya. Jadi saya rasa ini tidak perlu ditambahkan garam lagi. Maka untuk masak di rumah untuk guys semuanya itu boleh dicicipin dulu. Apabila memang kurang manis, kurang asin, itu baru ditambahkan seperti itu ya guys. Rasanya harus ada manis-manisnya ya guys, agar dicampur dengan nasi nanti tidak hanya berasa asin saja, jadi ada rasa manis dan juga asinnya dan wanginya dari sayur asin semuanya dapat ya guys. Oke guys, saya akan memperlihatkan yang sudah jadi. Seperti inilah dia penampakannya. Airnya tidak terlalu banyak ya, warnanya seperti ini sudah enak banget dan siap dimakan guys. Dan untuk air sendiri itu selera ya guys, boleh lebih banyak lagi, boleh lebih kental lagi. Oke, sekian untuk masak sayur asin masak babi atau babi masak moicai ya guys. Jangan lupa di subscribe ya guys.